Ini akan saya coba nyalakan. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke, ini bisa dilihat power supply sudah nyala. Oke, tegangan sudah keluar 11 volt. Kita coba fungsi adjustnya. Oke, adjust berfungsi sampai 15 volt. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket lagi dari Mas Al Audio dari Tulungagung. Oke, jadi ini kalau kita lihat resi di sini, ini pengirimnya tuh saya. Dan ini penerimanya Mas Al. Ini pun demikian. Nah, tapi ini bukan barang retur. Jadi sebelumnya Mas Al Audio dia beli power supply ke saya. Saya beri power supply manual 29 ampere dan beliau puas. Nah, pada saat ini beliau mengirimkan saya power supply, katanya mau diservis. Oke, kita langsung aja buka isinya. Kira-kira power supply apa yang mau diservis ini? Oke, kita buka aja. Oke, jadi ini power supply-nya power supply 12 volt 30 ampere. Ini yang biasa, ini bukan yang manual, bukan merek yang bagus. Oke, kita coba buka aja, kita lihat isinya seperti apa. Lalu kita coba nyalakan, kita cek kerusakannya itu seperti apa. Oke. Oke, ini sekilas saya lihat aman-aman saja, sepertinya nggak ada komponen yang hangus terbakar. Oke, fuse pun juga sepertinya bagus. Oke, kita coba langsung aja nyalakan biar ketahuan kira-kira kerusakannya seperti apa. Oke. Nah, oke, jadi ini power supply-nya sudah saya keluarkan dari casingnya. Kita coba lakukan pengecekan kira-kira bagian mana yang mengalami short circuit. Oke, dioda kiprok aman. Kita coba cek transistornya. Oke, ternyata transistor short. Baik, ini akan saya buka dulu transistornya. Ini memang transistor jelek ini. Jadi bentuk heatsinknya tuh seperti ini. Ini yang tergolong transistor jelek. Yang bagus tuh model heatsinknya seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi ini yang bagus, yang original. Yang ini memang biasanya tuh produk-produk yang jelek KW biasanya pakai transistor model seperti ini.
Oke, jadi untuk transistornya akan saya ganti dengan transistor yang ini. Di sini tipenya sama 13009, cuma yang ini tuh lebih bagus kualitasnya daripada yang model seperti ini. Model heatsinknya seperti ini tidak terlalu bagus. Oke, jadi akan langsung saya pasangkan aja untuk transistornya ini, lalu kita coba nyalakan. Oke, semoga aja berhasil, hanya transistornya ini yang rusak. Oke. Nah, oke kawan, jadi setelah transistor kita ganti, ini akan saya coba nyalakan. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nah, oke, ini bisa dilihat power supply sudah nyala. Oke, tegangan sudah keluar 11 volt. Kita coba fungsi adjustnya. Oke, adjust berfungsi sampai 15 volt. Oke, paling rendah 10,4. Oke, jadi power supply ini sudah nyala normal kembali. Nah, power supply ini tanpa kita uji beban pun ini sudah saya jamin dapat mencapai kemampuan maksimumnya. Cuma saya juga kurang yakin dengan dioda ini. Entah kenapa dengan label 30 ampere dia pakai diodanya yang kecil-kecil gini. Kita cek untuk seri diodanya, ini 30-100 ya, memang diodanya kapasitasnya 30 ampere, jadi dua bisa menghandle sampai 60 ampere harusnya peak. Cuma ya mungkin memang sudah diperhitungkan dari biaya produksi, harga jual dan lain sebagainya, ya tidak sebanding kalau dibandingkan dengan merek yang bagus seperti Manuel dan lain sebagainya. Cuma yang penting pada kesempatan kali ini power supply ini masuk ke kita dengan keadaan short dan ini sudah bisa nyala kembali. Oke, alhamdulillah. Jadi power supply ini kerusakan hanya ada pada transistor switchingnya aja. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang menemukan kasus yang sama seperti ini, kalau misalkan sudah diganti transistor switchingnya tetap gak mau nyala, teman-teman tinggal cek untuk bagian resistor yang ada di daerah sini, utamanya resistor yang ukurannya kecil dan yang ukurannya paling besar. Oke, jadi itu patokannya. Kalau misalkan keluar hanya 5 volt atau berapa gitu di bawah tegangan utamanya, jadi kita perlu curiga dan cek pada bagian IC PWM-nya. Oke, jadi demikian aja video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply switching 12 volt 30 ampere. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.